Shalom teman-teman. Shalom. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik. Saya juga berharap kalau teman-teman dalam keadaan sehat ya. Kita bersyukur hari ini pemuda GKI Palsi Gunung kembali beribadah secara bersama-sama dari rumah masing-masing dan secara online pastinya. Teman-teman, sebentar lagi kita mau memasuki ibadah kita. Kita undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita mau beribadah dengan sukacita. Kita datang ke hadapannya dengan sorak-sorai seperti apa yang Permazmur katakan. Kita mau angkat pujian kita, betapa dalamnya kasih setiamu. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Oke teman-teman, sekarang teman-teman boleh duduk kembali. Tema kita minggu ini adalah hidup yang berdampak. Kalau bicara tentang hidup dan hidup yang berdampak, kira-kira menurut teman-teman tuh bagaimana sih caranya kita sebagai pemuda Kristen agar bisa hidup berdampak di lingkungan kita? Tentu salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan talenta kita untuk memberdayakan orang lain, sehingga talenta itu bisa memberi dampak untuk semua orang, bukan hanya diri kita sendiri. Dengan demikian, hidup kita dinamakan hidup yang berdampak. Namun sebagai pemuda, saya tahu masih banyak di antara kita yang sering mengatakan bahwa saya tidak punya talenta. Padahal tanpa kita sadari Tuhan pasti kasih talenta ke setiap anak yang Dia berikan, yang Dia kasihi dan yang Dia cintai. Bahkan banyak yang larut dalam insecure. Sebenarnya ya, sebagai anak Tuhan tuh kita gak perlu insecure loh. Merasa bahwa dirinya tuh gak berguna karena tidak bisa melakukan apa yang orang lain lakukan. Padahal poinnya itu bukan tentang aku gak bisa apa-apa, tapi tentang aku berharga untuk Tuhan. Jangan-jangan justru kitanya yang gak ngenalin diri kita sendiri. Justru kitanya yang justru gak mau tahu tentang Tuhan. Kita udah dipanggil Tuhan berkali-kali, tapi kitanya yang acuh. Sehingga kita merasa kalau kemampuan kita tuh gak ada. Kita ngerasa kalau kita gak punya talenta. Nah sekarang di minggu ini, ayo kita akui segala kesalahan kita dan kita mau kembangkan diri kita untuk Tuhan.
saat ini kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Saya undang teman-teman untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang pengasih, saat ini kami menghadap kepadamu ya Bapa. Kami tertunduk di hadapanmu untuk mengakui setiap salah dan dosa kami. Tuhan, kami anak-anakmu pemuda GKI Palsi Gunung saat ini mengaku ya Tuhan atas segala tingkah laku kami setiap harinya, setiap minggunya yang selalu tidak menyenangkan hati Tuhan, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Tuhan, kami tahu betapa sering kami mengecewakan Engkau. Bukan hanya Tuhan saja yang kami kecewakan, bahkan orang-orang di sekeliling kami, teman-teman kami dan orang tua kami. Tuhan, saat ini kami memohon kepadamu, kiranya Engkau terus membimbing kami ya Tuhan, agar kami bisa layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Segala dosa yang kami perbuat, Engkau tahu Tuhan. Bahkan apa yang kami tutupi, Engkau pun tahu. Biarkanlah kami menjadi pemuda yang lebih baik Tuhan hari lepas hari. Dan kami bisa menjadi pemuda, menjadi garam di tengah-tengah lingkungan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau mau mengampuni setiap salah dan dosa kami ya Tuhan, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke. Berita anugerah kita terambil dari Yeremia 33 ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakannya untuk teman-teman. Yeremia 33 ayatnya yang ke-8 mengatakan demikian. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Teman-teman, mari kita saling menerima, saling mengasihi, dan saling mengampuni antar sesama kita dengan menyatakan salam damai. Sambil menunjuk teman-teman yang ada di sekitar kalian, kita angkat pujian sukacita selalu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Teman-teman boleh dipersilakan dulu. Kembali kita akan masuk kepada firman Tuhan. Sebelum kita membaca kitab dan firman Tuhan dari Asgid, mari kita nyanyikan pujian untuk Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
Sobat muda, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk berkat dan kasih-Mu. Bapa, sebentar kami ingin membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kami mohon pertolongan Roh Kudus, supaya kami semua boleh memahami, kami boleh mengerti, dan kami boleh dimampukan untuk melakukan kebenaran firman di dalam kehidupan kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Sobat muda, pembacaan Alkitab kita pada kali ini diambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9 ayat 36 sampai 39. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 36 sampai 39. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, di dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas, Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri di dekatnya. Dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Haleluya. Halo sobat muda, salam sehat dan salam semangat untuk kita semua. Tema renungan kita kali ini adalah hidup yang berdampak. Sobat muda, kalau bicara tentang berdampak, ya, saya ingin mengingatkan kepada kita tentang 2 predikat yang seharusnya menjadi bagian kita. Predikat yang pertama adalah influencer. Ya, pasti sobat muda sangat familiar dengan kata influencer. Banyak orang yang belakangan ini mencoba untuk menjadi influencer melalui media sosial yang mereka miliki. Dan demi konten media sosial tersebut, teman-teman bisa lihat, mereka melakukan banyak hal yang mungkin tidak terpikirkan. Bahkan membahayakan diri sendiri atau melanggar hukum. Demi sebuah konten, supaya media sosial yang mereka miliki itu di-follow banyak orang, di-subscribe banyak orang. Orang berlomba-lomba membuat konten yang kreatif, konten yang baik, konten yang disukai banyak orang pada hari-hari ini. Apalagi dalam era disrupsi ini, kesempatan itu terbuka dengan luas. Terutama sejak media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan terakhir ini TikTok ditemukan. Media-media itu menjadi alat untuk menyebarkan informasi, untuk mempengaruhi orang, dan untuk mengambil keuntungan bahkan dari perhatian orang. Nah sobat muda, kata influencer belakangan ini itu sepertinya menyusut atau menjadi lebih spesifik menjadi media sosial influencer. Bahkan banyak anak-anak muda, ya, sobat-sobat muda yang cita-citanya jadi influencer. Tapi yang mereka maksud dengan influencer adalah punya media sosial dengan follower yang banyak, subscriber yang banyak, dan ditonton oleh jutaan orang. Karena itu bukan hanya sekedar pengaruh, tapi itu juga profitable, sesuatu yang menghasilkan uang.
Tapi bottom line-nya pada kesempatan ini saya ingin mengatakan bahwa kita semua dipanggil untuk menjadi influencer. Sobat muda dan saya dipanggil untuk menjadi seorang influencer. Bayangkan kalau kita bicara tentang Indonesia. Saat ini pengguna media sosial aktif di Indonesia itu sudah melebihi 170 juta orang. Itu berarti setengah lebih dari populasi Indonesia. Jadi saya ingin mengajak sobat muda untuk berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk memberikan sesuatu yang baik, untuk menularkan sesuatu yang baik kepada Indonesia secara umum melalui apa yang kita lakukan. Dan itu sesuatu yang peluangnya banyak dan besar sekali. Dan kali ini saya ingin mengingatkan kepada kita semua, sobat muda dan saya, bahwa kita adalah seorang influencer. Jadilah seorang influencer. Baik melalui perkataan kita, sikap kita, perbuatan kita, atau media sosial kita. Pasti sobat muda punya Instagram. Pasti sobat muda punya YouTube channel pribadi, bukan? Pasti sobat muda punya Facebook, bukan? Pakailah itu semua untuk menyebarkan sesuatu yang baik. Sobat muda, kita kembali kepada teks yang kita baca tadi. Kisah Rasul pasal ke-9 ayat 36 sampai 39. Tabita atau Dorcas bukanlah seorang rising star pada waktu Perjanjian Baru. Dia bukan tokoh yang dikenal luas pada waktu itu. Bahkan Lukas hanya mencatat kehidupan dia pada bagian tadi saja. Pasal yang ke-9 ayat 36 sampai 43 Kisah Para Rasul. Dan kalaupun kita membaca tulisan itu, fokusnya itu bukan kepada Dorcasnya, tapi kepada pelayanan Petrus yang begitu luar biasa. Sehingga ia melakukan pelayanan-pelayanan yang dibuat oleh Tuhan Yesus, seperti membangkitkan orang mati. Dorcas hanya dikenal di lingkungan di mana dia berada. Ia banyak bergaul dengan janda-janda pada waktu itu. Tapi walaupun dia tidak dikenal, tetapi oleh saudara-saudaranya, oleh sahabat-sahabatnya, ia dikenal sebagai seorang wanita yang baik hati. Ia suka menolong orang yang membutuhkan. Bahkan mungkin dalam segala keterbatasannya dia berusaha melakukan apa yang dia bisa. Pada bagian tadi kita melihat bahwa sahabat-sahabatnya, para janda itu, ketika Petrus datang naik ke ruang atas, mereka menunjukkan pakaian yang pernah dibuat oleh Dorcas bagi mereka. Tetapi ada satu hal yang menarik yang dicatat oleh Lukas, di mana disebutkan bahwa Dorcas ini adalah murid Kristus. Dorcas adalah seorang wanita yang berusaha mengikuti teladan Yesus, yaitu apa? Membagikan hidupnya kepada orang lain. Ia paham betul bahwa semasa hidupnya Yesus membagikan hidupnya kepada orang lain, dan itu yang dilakukan oleh Dorcas. Dia meniru dan dia melakukan apa yang diteladani oleh Tuhan Yesus, membagikan hidupnya kepada orang lain. Predikat yang kedua, kalau tadi yang pertama influencer, predikat yang kedua yang kita belajar dari Dorcas adalah ia adalah seorang pemberi. She was a giver. Dia adalah seorang pemberi, a philanthropist.
Istilah filantropis, sobat muda, adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan orang yang di dalam hidupnya ia berusaha memberikan waktunya, time, talentanya, dan juga hartanya. Time, talent, and treasure. Dorcas adalah sebuah pelajaran bagi kita. Seringkali kita merasa, aku nggak bisa begini, aku nggak bisa begitu, aku nggak punya ini, aku nggak punya itu. Tapi dia dengan segala keterbatasannya tetap belajar untuk memberi dari apa yang dia punya. Jadi predikat kedua yang seharusnya sobat muda dan saya miliki adalah seorang pemberi, seorang filantropis, orang yang memberikan hidupnya, waktunya, talentanya, membagikannya, bukan hanya sekedar memberikan, tapi juga membantu orang lain untuk menyelesaikan pergumulannya melalui apa yang kita miliki. Sobat muda, hidup yang berdampak itu merupakan panggilan kita. Untuk itu saya mengajak sobat muda dan saya secara pribadi juga untuk sama-sama belajar melakukan 3 hal ini. Yang pertama, melalui pelajaran hidup Dorcas, saya mengajak sobat muda untuk membingkai ulang siapa diri kita dan apa yang bisa dihasilkan melalui keberadaan kita. Saya mengajak sobat muda melihat bahwa di dalam diri sobat muda ada potensi yang besar, ada kemampuan yang diberikan oleh Allah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Untuk itu bottom line-nya harus sama. Passion kita harus sama. Bahwa bagaimanapun, apapun yang nanti kita kerjakan, apapun posisi yang kita punya, seberapa besar tanggung jawab yang kita bisa terima nanti. Mari kita senantiasa belajar untuk menjadi berkat. Coba ulang dengan saya. Menjadi berkat. Sekali lagi ya. Menjadi berkat. Menjadi berkat. Kenali diri kita. Semakin kita bertumbuh, kita mengenali diri kita dan memahami betul bahwa sebenarnya ini di dalam diri kita ada potensi yang besar. Dan yang kedua, sobat muda, hidup yang berdampak itu dimulai ketika kita melakukannya melalui hal yang kita punya. Jadi, so start with what you have. Apa yang sobat muda punya? Mungkin sobat muda sekarang belum punya uang yang banyak untuk dibagikan. Tapi sobat muda punya talenta, punya skill. Talenta itu bermacam-macam. Ada orang talentanya musik, ada orang yang talentanya memberi. Mulailah dari itu. Kalau teman-teman muda lihat di Google, teman-teman udah bisa lihat. Untuk memulai sesuatu yang berdampak bagi orang lain, banyak orang sudah melakukannya dengan hal-hal yang sederhana. Misalnya menjadi sukarelawan, membagikan makanan, ya, melakukan hal-hal yang sederhana buat orang. Pastikan memulai dari apa yang sobat muda punya. Yang ketiga, mari kita melakukannya dengan setia dan berkelanjutan. Karena hanya dengan setia melakukan apa yang kita miliki, apa yang kita punya, apa yang kita mampu, kita akan bisa berdampak bagi orang lain. Kita akan melihat ada orang-orang di sekeliling kita yang hidupnya diberkati melalui kehidupan kita. Mari kita jadi influencer dengan apapun yang teman-teman muda punya. Jadilah influencer melalui media sosialmu. Jadilah influencer dimanapun sobat-sobat muda berada. Di sekolah, di kampus, di tempat kerja.
dan jadilah seorang pemberi. Be a giver. Beri apa yang sobat muda punya. Kalau hari ini kau bisa memberikan waktu, berilah waktumu. Kalau kau bisa memberikan talentamu, berikanlah talentamu. Kalau suatu saat engkau diberikan banyak harta, berilah dengan hartamu. Tapi above all, mulailah dari apa yang kita punya. Dan lakukanlah dengan setia. Selamat menjadi berkat. Selamat menjadi influencer. Tuhan berkati. Amin. Teman-teman, saat ini kita masuk ke pengakuan iman rasuli. Kami undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama dengan umat di segala abad dan tempat mengingat pengakuan kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sobat muda, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Bapa di surga, terima kasih kami sudah mendengarkan sabda-Mu. Dan kali ini Tuhan mengingatkan kami bahwa setiap kami adalah influencer. Dan setiap kami adalah pemberi. Tuhan memanggil kami untuk mempengaruhi orang lain, membawa orang lain untuk mengenal Tuhan melalui perkataan, sikap, tingkah laku kami. Dan Tuhan memanggil kami juga untuk menjadi orang-orang yang mau memberikan waktu kami, talenta kami, bahkan harta kami bagi orang lain. Sehingga ada banyak orang yang hidupnya mengenal Tuhan melalui kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan di masa muda kami untuk menjadi orang-orang yang mempengaruhi orang lain. Bapa di surga, kami berdoa untuk kehidupan pemuda saat-saat ini. Sobat-sobat muda yang saat ini sedang kuliah, dalam pekerjaan mereka, Tuhan berkati. Tuhan berkati juga kesehatan. Dan Tuhan juga berkati pergumulan mereka mengenai pasangan hidup. Bapa di surga, Engkau yang menyertai sobat-sobat muda, dimanapun dan apapun, dan bagaimanapun situasi yang mereka hadapi saat ini. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang saat ini sedang sakit. Mungkin ada sahabat-sahabat kami yang terpapar COVID-19. Atau mereka yang saat ini sedang terbaring di rumah atau di rumah sakit karena suatu penyakit. Bapak, pada kesempatan ini kami mohon kiranya Tuhan menjamah, Tuhan hadir, dan Tuhan memulihkan mereka. Bapak di surga, kami berdoa khususnya bagi orang tua kami yang selama ini sudah Tuhan berikan kepada kami sebagai orang-orang yang bertanggung jawab bagi kehidupan kami. Tuhan berkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan, sukacita bagi kedua orang tua kami, atau bagi orang tua kami, bagi wali kami, bagi orang-orang yang Tuhan menitipkan kami kepada mereka. Sertai mereka Tuhan. Kami berdoa juga bagi persekutuan pemuda di GKI Pasi Gunung ini. Tuhan pakai persekutuan pemuda ini untuk membangkitkan anak-anak muda, sehingga mereka boleh dipersiapkan menjadi orang-orang yang nanti akan membawa pengaruh bagi bangsa ini, bagi lingkungan mereka, bagi keluarga-keluarga yang nanti mereka akan bangun. Berkati setiap pengurus, berikan semangat dan sukacita dalam melayani Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk gerejamu, GKI Pasi Gunung, dan untuk semua pelayan gereja yang ada, majelis, pendeta, semuanya Tuhan berkati, supaya boleh bersama-sama bersahati
untuk mengembangkan pelayanan melalui jemaatmu di sini, khususnya di GKI Palsigun. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Dalam situasi yang begitu kompleks saat-saat ini, Tuhan sertai para pemimpin bangsa kami. Presiden, wakil presiden, para menteri, para kepala daerah, badan legislatif dan yudikatif, semuanya Tuhan, supaya kami boleh bersama-sama keluar dari masa-masa yang sulit ini. Bukan hanya sekedar bebas dari masa sulit, tapi bisa menjadi pemenang. Dan bangsa kami boleh pulih, baik secara ekonomi, kesehatan, sosial, supaya bangsa kami boleh maju dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Bapa di surga, inilah doa kami. Kami sampaikan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Secukupnya, ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Teman-teman, saat ini kita mau masuki liturgi persembahan. Kini tibanya kita memberikan berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Teman-teman dipersilakan mengirim ke rekening gereja yang sudah tertera dalam description box. Untuk mendasari persembahan kita, dengarlah Mazmur 54 ayatnya yang ke-8 yang mengatakan, "Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan." Kita akan pujian kita, syukur kepadamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuhku lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang besar. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala dunia
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang Kau limpahkan kepada kami ya Tuhan. Setiap harinya baik nafas kehidupan, makanan, dan yang Kau berikan kesehatan Tuhan. Tuhan, saat ini kami ingin mengembalikan apa yang menjadi berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati persembahan ini agar bisa berguna untuk kerajaan-Mu ya Tuhan. Dan kami juga bisa menjadi saluran berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Berkatilah tangan-tangan yang mengelolanya ya Tuhan, dan berkati juga tangan yang memberikannya. Terima kasih Tuhan Yesus, doa yang kurang sempurna ini hanya dialaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita masuk ke liturgi pengutusan, teman-teman diundang kembali bangkit berdiri. Kini kita sudah sampai di ujung ibadah online kita hari ini. Kiranya melalui ibadah ini, teman-teman memahami dengan baik mengenai spiritualitas dalam diri tiap-tiap orang dan juga diri kita sendiri. Kita angkat pujian kita, pakailah waktu anugerah Tuhan. Rekan-rekan yang terkasih, pulanglah dalam damai sejahtera. Kenalilah dirimu dan pakailah seluruh waktumu untuk memanfaatkan talentamu. Berdayakanlah orang lain dan berdampaklah bagi diri sendiri dan juga orang lain. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.
Ibadah minggu kita hari ini sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.